Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen tutor tuton mata kuliah Logika Satria Canda Sarjana Pendidikan Medistik Pendidikan dan teman-teman semua yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alina Sinurahmawati dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi term dan juga sesat pikir atau logical fallacy. Term dalam konteks logika dan bahasa memiliki beberapa jenis yang berbeda. Yang pertama, term partikular, term yang hanya merujuk pada sebagian atau beberapa dari seluruh yang dimaksud. Contoh, beberapa siswa, tidak semua tapi hanya sebagian. Yang kedua, term kolektif, term yang menggambarkan sekelompok objek sebagai satu kesatuan. Contoh, keluarga, tim dan angkatan. Yang ketiga, term majemuk, term yang terdiri dari dua atau lebih kata yang membentuk satu kesatuan dan merujuk pada satu benda atau konsep. Contoh, suku kata majemuk, rumah sakit. Pembahasan selanjutnya adalah kesesatan berpikir atau logical fallacy, adalah pola penalaran yang salah dalam pemikiran logis. Penyebabnya yaitu pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Ada beberapa macam kesesatan berpikir. Yang pertama, false dilema atau dikotomi palsu merupakan jenis kesesatan berpikir di mana pihak pertama mengatur situasi agar seolah-olah hanya ada satu ataupun dua pilihan supaya pihak lainnya hanya memiliki satu pilihan. Misalnya, ketika seorang berkata, gedung sekolah dalam kondisi buruk, kita tidak boleh mempertaruhkan nyawa siapapun, jadi kita harus merobohkan gedung itu. Yang kedua, ad hominem adalah kesesatan berpikir di mana seorang akan membahas karakter seseorang yang sama sekali tidak berkaitan dengan dalam pembahasan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ad ignoratum, ketika seseorang menggeneralisasikan sesuatu pada satu objek, orang tersebut akan menganggap hal tersebut sama dengan yang lainnya. Misalnya, Ahmad tidak suka kepada Denny karena memiliki masalah pribadi. Namun, Ahmad beranggap bahwa semua orang dari teman-teman Denny merupakan kumpulan yang bermasalah dan memiliki kepribadian yang sama. Padahal, Ahmad hanya memiliki masalah dengan Denny, bukan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Selanjutnya adalah bandwagon fallacy, terjadi ketika muncul pemikiran jika semua orang melakukannya pasti itu benar. Misal, program vaksinasi COVID-19 yang dipercaya dapat meningkatkan imun agar terhindar dari virus COVID. Selanjutnya, hasty generalization, kesesatan berpikir ini terjadi ketika seseorang membuat asumsi mengenai suatu hal secara terburu-buru. Contoh, dalam sebuah kelompok, lebih dari dua orang mengatakan bahwa kelas statistika sulit diikuti. Dengan begitu, anggota yang lainnya pun beranggapan sama. Padahal, pengalaman dari orang yang mengikuti kelas tersebut tak cukup dijadikan sebagai penarik kesimpulan. Yang terakhir ada false cause, adalah jenis kesesatan berpikir di mana seseorang salah mengidentifikasi penyebab sesuatu sementara tidak ada hubungan sebab akibatnya sama sekali. Misalnya, jika kita mencuci mobil, maka akan hujan setelahnya. Bagaimana cara kita menghindari kesesatan berpikir dalam berargumen? Kita harus memastikan bahwa kesalahan logika melemahkan argumen dengan menggunakan bukti untuk mendukung klaim dan memvalidasikan informasi. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan, baik dalam pengertian, alasan, juga buktinya, agar argumen menjadi lebih relevan. Terima kasih.